وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasuli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabal qarabah summa ila arwahi jamil awliya'i was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhumul amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila hadratin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun fi bayani kasri syahwatil faraj. Ini suatu pasal pada menyatakan memecahkan akan syahwat faraj. Ketahui olehmu bahwasanya menjadikan Allah Ta'ala akan syahwat farj bagi manusia itu karena ada dua faedah. Faedah yang pertama, dengan dia farj mengetahui akan lezat jima di dalam dunia ini. Dan dengan dia mengetahui ia akan lezat yang di dalam surga. Jadi hubungan kita dengan istri itu adalah gambaran surga. Asal yang paham lah, karena nikmat. Itu yang dimaksud Rabbana ma khalaqtaha batila. Sesuatu yang diciptakan Allah, nang kita kada sampai ke sana tidak ada yang sia-sia, termasuk farj. Farj ini dijaga termasuk orang yang akan mendapatkan surga Firdaus dalam Al-Quran, ya kalah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun Allahumma salli wa li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaikumul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina al firdaus hum fiha khalidun. Di antaranya kita memperhatikan farj kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jangan sembarang lepas pandangan kita.
sehingga membahayakan farj kita. Nah, ini kita disuruh menjaga. Bagian diantaranya untuk mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi diciptakan oleh Allah. Makanya ya Rasulullah kalau minta surga Firdaus. Is'alil jannatal Firdaus. Is'alillah al jannatal Firdaus. Makanya ada salat Jannatul Firdaus di guru kita sekumpul. Hanya satu-satunya beliau membagi salatu Jannatil Firdaus ada lah, tapi orang-orangnya yang dapat. Nah, sembayang surga Firdaus. Makanya nabi-nabi dahulu sampai 200 bini, yalah. Nah, karena gambaran surga di akhirat ini. Asal paham, asal pinanduan Allah Ta'ala, ingat bahwa itu adalah anugerah dan nikmat yang sangat lezat di dunia. Bagaimana di akhirat kelezatannya yang disediakan oleh Allah para bidadari-bidadari di dalam surga. Dan nikmat yang di dalam surga, ya, nikmat di dunia, lezat di dalam di dunia itu gambaran, artinya kelezatan. Gambaran bukan sama lah, gambaran, bayangan. Nah, kira ada perbandingannya, karena tiada ada yang lezat yang di dalam dunia itu yang terlebih daripada jima itu. Seperti bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan sakit karena api di dalam dunia itu supaya mengetahui akan sakit yang di dalam neraka jahanam. Nah, itu perbandingannya. Sakit kita kan api sini lah, kayak apa di neraka jahanam kena. Nah, maka api yang di dunia itu hanya kukusnya. Api neraka jahanam. Ini perbandingan. Imam Ghazali memberikan perbandingan. Artinya lawan daripada nyaman sakit. Maka oleh karena itu kita istri kita tuh harus jangan disia-siakan. Nah, orang yang terbaik terhadap keluarganya itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena aku jadi seorang paling baik dengan istri. Itu kalau hadis. Nah, jadi ibadah semua pekerjaan kita ini sebenarnya tidak ada yang tidak menjadi ibadah. Termasuk kita memperhatikan anak istri. Menurut kemampuan masing-masing. Itu faedah yang pertama. Allah menjadikan syahwat faraj. Cuman ada juga yang kada paham, berlebihan menggunakan. Faedah yang kedua, bahwasanya lezat jima itu sebab bagi jadi anak dan sekalian juriat. Nggak ada jokol ibu-ibu di sini. Oh, kita bebas saja kita latihan bertanya. Jadi perlu tahu kita supaya jangan mensia-siakan kesempatan nikmat. Makanya para aulia itu sidin kalau berhubungan tuh tetap mengingat sang pencipta di dalam hati itu nang dicari lah. Tetap ingat awan sang pemberi nikmat. Itu di kitab sebutkan seperti itu. Kalau kita kan gak ada itu, ingat akan lezatnya aja, yalah. Nah, karena kita kan masuk ke sana. Nah, kalau mereka para aulia tetap mengingat sang pemberi nikmat. Nah, dan dengan dia juriat jadi manusia di dalam dunia ini. Dan sebab itulah dicela oleh syara akan orang yang anin, yakni orang yang tiada baginya sekali-kali syahwat jima. Itu dicela oleh syara, harus berikhtiar. Amunnya lintuk harus berikhtiar. Artinya kada nikmati surga dunia. Habis-habis berikhtiar.
atau sebab kelembutan alatnya itu, atau karena tuanya. Sudah tua, pada juga lah, sudah melewati juga. Tetapi datang tuntutan syara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahwat yang pertengahan juga. Jangan berlebihan. Yang berlebihannya ya lepas tarus nih. Di mana hendak. Nah, itu kada boleh. Kada terkendali. Makanya kalau yang berlebihan tuh bahkan diwajibkan inya bini 4. Tuh. Nah, pangkihu ma tabalakum itu kan amar perintahnya. Kawinlah, pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Timbang-timbang terlepas ke lain, makanya diwajibkan untuk sampai 4 bininya. Cuma bagi kita nang kada kawan ini kan dosa bahiri orang, nah itu ya lah. Nah, itu orang diberikan kemampuan. Nah, ini kena ada hubungannya untuk supaya syahwatnya jangan berlebihan. Kena kamakan pulang nih hubungannya di sini. Cara menurunkan syahwat supaya jangan berlebihan. Ini mau dia menyempalang dulu kisahnya nih nah. Adapun syahwat yang sangat berlebih-lebih itu yaitu dicela oleh syara. Dan sebab itulah disuruh oleh syara memecahkan akan dia syahwat itu dengan 2 perkara. Pertama dengan berlapar atau dengan puasa. Nah, jadi berlapar lapar nang pertengahan atau berpuasa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab alaikum bil ba'ati faman lam yastati fa alaihi bisaum fa inna sauma lahu wijaun. Rasulullah bersabda, hai segala orang yang muda-muda, lazimkan oleh kamu akan berkawin. Nah, jadi kalau ada punya kemampuan kawin lah. Ini pilih kawin, rezeki itu datang. Karena kalau kita kawin kan ada tambahan rezeki kita melalui istri kita. Nah, ikut awan kita. Fa innahunna ya'ti bil mal. Kata ujung hadisnya, bila kita kawin yakin maka rezeki itu akan datang. Asal mau bagawi. Mun badiam pada mau datang. Maka barang siapa tidak kuasa ia berkawin sebab ketiadaan belanja berkawin itu, maka lazimkan oleh kamu dengan puasa. Maka puasa itu memecahkan baginya, yakni melemahkan syahwat dan mengurangkan akan dia syahwat. Itu caranya. Nah. Kita yang sudah tua-tua ini kan ada masalah lagi. Nah, umur 25 30, 35, 40 itu masih tak? Nah, perhatiannya menang kayak kami ini sudah 65 umur, anak sudah 10, itu rabah tarus ya Rudin, rabah tarus sudah. Jadi kita bingung lagi. Rabah tarus. Jadi kesempatan surga itu ya sekitar itulah 60 ke bawah. Nah, itu surga itu gambaran surga akhir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, fa iza ghalabat 'alaika syahwatu fa 'alaika bisaum wal ju' wal atasi was-sahri wal ghalibu tandafi'u bijalik. Artinya, maka apabila kebanyakan atasmu syahwat jima itu, maka lazimkan atasmu dengan puasa dan berlapar dan dahaga dan berjaga malam. Dan kebanyakan tertolak syahwat itu dengan yang demikian itu. Puasa,
berlapar setengah lapar dan berjaga malam. Berjaga malam maksudnya beribadah. Itu akan membantu untuk tidak memperkuat syahwat jima. Yang kedua, bahwa dipecahkan akan syahwat jima itu dengan berkawin. Karena syahwat yang sangat berlebih-lebih itu membinasakan manusia dengan dua perkara. Jadi kalau dibiarkan itu membinasakan. Pertama, dengan ia jadi asyik kepada perempuan yang bukan keluarga yang dekat. Artinya perempuan yang ajnabiyah yang boleh dikawini. Makanya asyik dengan perempuan itu paling tidak selalu mendekati, memandang. Nah itu pilihannya kada berkawin. Dan yang demikian itu membawa kepada zina atau kepada zina farad. Pertama zina mata, zina nafsu, zina hawa nafsu. Reaksi hawa nafsu kita bermacam-macam ketika syahwat kita kuat apabila memandang perempuan. Yang akhirnya sampai kepada zina farj. Atau membawa kepada asyik kepada laki-laki muda belia. Dan yang demikian itu membawa kepada lewat anak buah Nabi Lut. Ya. Dan adalah yang demikian itu haram, yang membinasakan akan agama, karena hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama, ma min za'bin a'zamu min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimi la yahillulah. Tiada daripada dosa yang terlebih besar daripada dosa seseorang laki-laki yang menaruhkan air maninya itu dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Nah. Jadi dosanya besar. Mun kada sawat bertobat, maka diproses. Tapi bila bertobat, minta ampun, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagaimanapun caranya lebih baik dibawa berkawin. Nah, cari yang sekira jantai banyak biaya. Ada aja ini banyak aja nama sarah. Nah, minta kawin itu banyak aja. Asal jangan memilih. Itu syaratnya jangan memilih. Mun memilih orang berpikir juga. Seorang ada senggawian. Nah, jadi jangan memilih. Asal terpenuhi aja syahwat ya tuh nah. Daripada memandang aja beratnya. Nah. Ada aja jalannya. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah bersabda, tiada berbuat zina seseorang pada ketika ia berbuat zina padahal ia beriman. Nah, jadi ketika orang maksiat itu bukan zina aja, imannya tuh keluar dari hatinya. Keluar. Tapi ulama mengatakan keluarnya tuh mudah kayak kalayangan masih betali lah. Ada putus gitu nah. Nah itu. Karena pelanya sudah sadar, bertobat membulik pulangnya. Kedua, berkehendak memecahkan syahwat itu dengan berkawin, dan berkawin itu memutuskan akan jalan orang yang menjalani akan jalan akhirat itu. Nah, bila berkawin kada kawa cagar betarikat dulu. Betarikat orang ada tuh aja dulu. Nah. Dan menegahkan dia jalan akhirat, atau akan dia yang menuju jalan akhirat. Dan yang demikian itu membinasakan akan murid yang salik itu. Artinya kada kawa orang tuh bertarikat kalunya kawin. Nah, makanya orang yang sudah berhasil tuh kebanyakannya kawinnya lambat lah. Dari umur
15 tahunnya mulai sudah masuk tarikat. Jadi umur tuh kadang-kadang sampai 40. Kalau selesai tarikatnya, nyar kawinnya supaya kada mengganggu lagi. Di antara para ulama Imam Nawawi pun kada kawin sidin karena kesibukan mengarang kitab. Umur sidin 45 tahun meninggal, kada sampai kawin sidin. Karena asik. Dan sebab itulah ditegahkan akan murid yang salik pada permulaan suluknya itu daripada berkawin. Nah, jadi ditegahkan orang yang ingin menuju Allah mulai dari umur 15 tahun itu jangan kawin dulu. Karena bila kawin pasti menjalankan tarikat nada aja. Diurusi. Guru sekumpul kan umur lebih 30 kawin. Kalau Haji Mahfuz 60-an umur sidin nyar kawin. Kalau kada selesai kada kawin sidin. Seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah di dalam kitabnya, "I'lam annal murida la yambagi an yusgila nafsahu fi ibtida'i amrihi bitazwij fa inna zalika yamna'uhu minal iqbali Allah ta'ala kama sabaq." Artinya ketahui olehmu bahwasanya murid yang salik itu artinya orang yang ingin mengambil tarikah tasawuf untuk menuju Allah, untuk ma'rifah kepada Allah itu sugiannya bahwa jangan ia menyibukkan akan dirinya pada permulaan perjalanannya itu dengan beristri. Nah, karena bila istri kada awal lagi, karena situ ada kewajiban napakah istri. Nah, jadi berusaha jadinya. Maka bahwasanya yang demikian itu menegahkan akan dia daripada berhadap kepada Allah Ta'ala. Seperti yang tersebut dahulu bicaranya itu. Dan dari karena inilah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullah, "Man tazawwaja faqad rakana ila dunya." Artinya barang siapa beristri maka sesungguhnya telah tetaplah hatinya kepada dunia. Nah, kan wajib dia mengurus istri kan. Awak. Dan lagi ia berkata, "Ma ra'aitu muridan yatazawwaju fasabata ala ma kana." Tiada aku lihat akan orang yang menuju Allah itu atau murid yang beristri maka tetap ia atas yang barang yang ada ia di dalam suluknya itu. Kadada zin engkau berhasilnya kalau sudah kawin itu terputus jalan lah karena ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu. Jadi kayak apa nang kayak kita nih? Ya jalannya istiqomah aja. Bila imbah sembahyang 5 waktu berapa kemampuan kita membaca wirid itu aja lagi. Nah. Sudah istilahnya khalwat kayak mereka-mereka ada kawa kita sudah. Nah, kada memungkinkan. Nah. Karena nafsu kita sudah terbiasa nyaman. Maluat na ada. Ya maluat na ada tuh, Bang. Jadi kita memperbanyak berbuat kebajikan aja lagi ya. Berbuat kebajikan kepada sesama manusia, beribadah kepada Allah, itu aja lagi ya. Sekemampu-mampu kita. Kita kada sanggup seperti guru-guru yang sudah berhasil. Nah, karena kita sambil bekerja lah. Jadi amaliyah-amaliyah yang dilazim itu kalau bisa 3 paling tidak, Quran, istighfar dan salawat. Itu aja. Nah, itu lengkap sudah. Nah, dan itu Al-Quran yang mengatakan, nah surah Al-Anfal. Salawat dan istighfar. Itu aja yang dituguli lagi. Nabi minta ampun 70 sampai 100 sidin. Kita kalau 70 700 tuh kita.
Kalau Nabi 100 kita 1000 tuh. Itu paling minim tuh. Jangan sama sidin dijamin kada berdosa. Nah, jadi bilangan 70 bukan bilangan sedikit kalau menurut bahasa Arab. Jadi paling tidak sidin 70 kita 700 astagfirullahalazim. Astagfirullah. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak pernah menghukum atau menyiksa orang-orang musyrik yang ingin mengganggu Rasulullah kalau engkau Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Nah, kalau Allah menurunkan azab, Rasulullah kena. Nah, sekarang Rasulullah tidak ada lagi hadir di hadapan kita. Jadi apanya yang supaya kita aman dari azab Allah? Tentunya pertama kita menghidupkan sunnahnya dan memperbanyak salawat. Itu aja gambarannya. Sambungan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Ayat sambungannya. Nah, pada saat itu ada orang-orang beriman minta ampun kepada Allah, orang-orang kafir ada, maka pada saat itu pun kan diturunkan azab oleh Allah. Karena ada orang-orang beriman yang selalu minta ampun. Nah, itu dalilnya. Maka kita memperbanyak Al-Qur'an, salawat dan istighfar. Itu aja kita ini lagi melembah sembahyang. Tetapi kalau kita ingin mengurangi was-was dalam hati, waham dalam hati, perbanyak zikir. La ilaha illallah. Nah, itu tambahannya. Karena semua para aulia itu untuk mencapai mengurangi was-was dan menghilangkan itu melalui zikir. Makanya guru kita latihannya zikirnya berapa? Khalwatin 24.000 dalam 24 jam. Cuma kada tahu waktunya kita. Nah, ini untuk mendamaikan hati dari was-was dunia. Karena kalimat itu kan kalimat nafi dan isbat. La ilah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya sembah melainkan Allah. Nah, nang Tuhan nang banyak ini di hati kita. Tuhan itu artinya nang disembah oleh hawa nafsu kita, itu nang dihilangkan. Jadi kalau itu masih banyak, perbanyaklah berzikir. Makanya Imam Ghazali sering memberikan wirid untuk malam ini 1000. Wirid ringan-ringan. Malam Jumat 1000, ya Allah. Malam Sabtu, la ilaha illallah 1000. Malam Ahad, ya Hayyu Qayyum 1000. Malam Senin, la haula wala. Malam Selasa, salawat ummi. Malam Rabu, astagfirullah. Malam Kamis, subhanallah bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi 1000. Itu nang diberikan dianukan sedeng. Itu ada dalam kitab Senjata Mumin, periksa saja. Yang dijajahkan oleh Hasrul Husain Qadri Matapura. Nah, itu anak naringan. Jadi kan tapi lapah dalam 24 jam membacanya, siang atau malam terserah kita. Dan lagi ia berkata, Salman Ad-Darani, ma syagalaka anillahi min ahlin wa malin wa walidin wa waladin fahuwa alaika mas'umun. Barang sesuatu yang menyibukkan akan dikau daripada zikrullah ta'ala, sama ada ia daripada keluarga dan harta dan anak, maka yaitu celaka atasmu. Yang itu namanya mengganggu kita lah, mengganggu kita berzikir ini itu keluarga, harta, anak, yang 3 macam tuh. Dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalilnya. Maka kalau karena nang 3 ini yang menghalangi kita kada kau berzikir, maka jar beliau kita akan kerugian yang besar nanti di akhirat. Syahdan disyaratkan kepada murid yang mubtadi
Orang nang ingin menuju Allah nang permulaan maksudnya. Pada permulaan ia menjalani akan jalan tarekat ini, bahwa meninggalkan ia akan berkawin hingga sampai ia kepada martabat muntahi, sampai selesai. Ini kisah mereka nih lah. Ada kita ini kata kawal lagi, ini kisah orang. Cuma apa yang kita ambil etibar kita dari cerita ini. Nah, maka ketika itu diharuskan dia berkawin, karena pada ketika itu ini kalau sudah selesai, nah, kalau sudah dia mencapai martabat muntahi, artinya selesai sudah, khalwatnya itu selesai sudah. Maka ketika selesai itu diharuskan dia berkawin, karena pada ketika itu tiada membimbangkan berkawin itu akan dia murid tadi daripada berbuat ibadat kepada Allah. Kita ganggu lagi nya, karena sudah amaliyahnya sudah selesai. Jaka ibarat gawian tuh sudah lihai benar sudah. Nah. Jadi kada mengganggu lagi ibadah. Dan daripada zikrullah, kada terganggu untuk berzikir kepada Allah. Dan demikian lagi segala guru-guru yang telah sampai ya kepada martabat muntahi, mereka sudah bebas. Beberapa mereka itu beristri, padahal tiada menyibukkan akan mereka itu oleh istri mereka itu daripada berbuat ibadah dan zikrullah ta'ala. Jadi kan ada masalah lagi. 4 sidin bini kada terganggu sidin. Yalah. Orang sudah mapan lahir dan batin. Jadi kada kau disambatin nang kayak sidin tuh. Ya, nang menyambatin nang luput. Yalah. Orang latihannya beberapa puluh tahun mencapai itu. Kada pasti jar guru ini pasti berdusta jar. Ada nang nyambat kayak itu nang disamakan nih orang awam begini banyak tanya orang awam mun kada berdusta kata awalnya. Bersalahan murid yang mubtadi itu, maka berkawin itu menyibukkan akan dia daripada berbuat ibadat dan daripada berzikir kepada Allah. Kada kawa kalau pemulaan putus. Maka apabila sangat syahwat murid yang mubtadi itu kepada berkehendak akan berkawin, maka hendaklah ia memecahkan syahwatnya itu dengan membanyakkan berlapar. Nah, ini caranya. Dan dengan membanyakkan puasa. Maka jikalau tiada pecah syahwatnya itu dengan membanyakkan lapar dan dengan membanyakkan puasa itu, sekira-kira jikalau tiada ia berkawin, niscaya tiada kuasa ia memeliharakan matanya daripada melihat akan perempuan yang halat yang boleh dikawini. Maka berkawin pada ketika itu terlebih abdal baginya. Kawin aja sudah. Memandak aja bakal luat sudah mandak. Ya terganggu juga. Jadi jadi Imam Ghazali pada kondisi itu lebih kawin aja sudah. Ada kau dikarasi. Dan jikalau kuasa ia memeliharakan akan zakarnya daripada berbuat zina sekalipun. Artinya kuasanya hanya akan berbuat tuh. Jadi kawin itu lebih abdal. Karena melihat kepada perempuan yang halat itu dinamakan juga akan dia berzina mata. Nah, tahan kada berzina, tapi zina mata, zina nafsu sama aja juga akhirnya. Nah, berzina mata dan berzina mata itu yaitu sebesar-besar dosa yang kecil. Nah, zina mata ini sebesar dosa yang kecil. Kalau kada bertobat itu bertambah harusnya. Beganal.
Dan lagi zina mata itu membawa kepada zina yang besar itu, yaitu zina dengan zakar akhirnya. Dan barang siapa tidak kuasa atasnya memeliharakan matanya daripada melihat akan perempuan halat itu, niscaya tiada kuasa ia meliharakan agamanya, seperti kata Sayyidina Isa alaihissalam, iyyakum wan najra fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Ujar Nabi Isa memberikan nasihat kepada umatnya, takuti olehmu akan melihat akan perempuan itu, maka bahwasanya melihat akan perempuan itu menambahkan syahwat di dalam hati, dan membadalah dengan dia syahwat dalam hati itu fitnah yang membinasakan agama. Dan kata Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah ta'ala, innama ja'at fitnatu Daud alaihissalam min ajalin najri. Hanya saja datang fitnah Nabi Daud alaihissalam yang tersebut di dalam Al-Quran itu, yaitu daripada melihat akan perempuan. Nah, jadi Nabi-Nabi itu cobaannya luar biasa lah. Dan kata Sayyidina Daud alaihissalam bagi anaknya, ya bunayya imsi khalfal asadi wal aswad wala tamsi khalfal mar'ati. Ini Nabi Daud bernasihat kepada anak-anaknya. Artinya, hai anakku, berjalan engkau di belakang harimau dan di belakang ular yang berbisa, dan jangan engkau berjalan di belakang perempuan. Artinya, lebih dahsyat akibatnya kalau kita berjalan bibinian di hadapan kita, itu hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Jadi lebih baik kita berjalan di belakang harimau atau di belakang ular yang berbisa. Dan lagi sabda Nabi SAW, an-najratu sahmun masmumun min sihami iblis. Man tarakaha khaufan minallahi a'tahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Melihat akan perempuan itu yaitu panah yang dibubuhi racun daripada panah iblis. Nah, jadi perempuan itu adalah panah iblis yang dibubuhi racun. Karena panah racun itu bahaya kita. Maka barang siapa meninggalkan melihat akan perempuan itu, ya, karena takut ia daripada Allah Ta'ala, niscaya memberi Allah Ta'ala akan imannya yang mendapat, ia akan manis imannya itu di dalam hatinya. Nah, orang nangkawa meninggalkan kada memandang perempuan itu dengan nafsu. Kawalah kita agar dengan nafsu. Kada bernafsu memandang perempuan. Amunnya kawa hebat tak. Makanya latihan puasa tuh jangan tapi hendak keluar. Ayolah. Karena bila keluar nih balik lihat ya Wian. Sampai kah? Amat manggil tak. Sampailah. Perasaan. Nah, sampai di sini dulu. Kalau sudah sampai, amat bisa benar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang syahwat kita, mudah-mudahan kita dibimbing oleh rahmat Allah dan taufik Allah sehingga kau menjaga. Mun kita nang Tuhan ini mudah-mudahan bang sudahlah. Cuma nang masih muda-muda. Nang muda-muda ya puasa tadi. Fokus dengan pekerjaannya, puasa, mudah-mudahan kau menahan. Punya kada tahan juga cepat aja kawin. Tamatlah, cepat kawin aja. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan. Kita bertahan, mudah-mudahan kita kawam cuma berniat bertahan untuk mengamalkan apa yang kita baca ini karena ini merupakan ilmu. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.
إلى حضرة النبي موسى إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقل رب زدنا علما اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المخلصين من عبادك الشاكرين من عبادك الصابرين من عبادك الصادقين من عبادك الخاشعين من عبادك الذاكرين من عبادك المقربين من عبادك الصالحين من عبادك المتقين بحق هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.